Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas topiknya adalah materi dan penggolongannya. Ya. Nah, bicara tentang materi, apa itu materi? Nah, kalau secara definisi, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, itu kalau bicara tentang definisinya. Ya. Artinya adalah di sini apapun yang ada di sekitar kita. Ya. Dia itu harus syaratnya adalah menempati ruang dan memiliki massa. Apa contohnya? Nah, mungkin Anda bisa lihat apa benda yang ada di sekitar Anda. Mungkin ada pulpen, mungkin ada buku, meja, papan tulis, atau apapun yang ada di sekitar Anda. Nah, itulah yang disebut dengan materi. Ya. Baik, kalau kita perhatikan sifat dari materi. Ya. Sifat materi itu ada dua. Pertama adalah yang kita bahas itu adalah bicara tentang sifat intensif. Nah, apa itu sifat intensif? Sifat intensif itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Jadi dia tidak tergantung jumlah. Berapapun jumlahnya, maka sifatnya akan sama. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah suhu titik didih. Ya. Nah, kalau kita contohkan di sini adalah titik didih. Ya. Nah, kalau di sini kalau kita mempunyai air, ya, jumlahnya itu adalah 100 ml. Apabila dipanaskan sampai mendidih, mendidihnya adalah 100 derajat Celcius. Ya, mungkin kalau di contoh yang lain barangkali kalau air, ya, tapi volumenya sekarang 10 liter. Nah, kalau 10 liter mungkin dalam panci yang agak lebih besar kita didihkan, maka titik didihnya juga akan 100 derajat Celcius. Demikian juga kalau pancinya itu kita besarkan lagi, mungkin dalam tungku yang lebih besar, ya, dengan bejana yang juga jauh lebih besar, maka kalau nanti dia mendidih, tetap aja bahwa titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius. Artinya di sini adalah bahwa titik didih itu adalah merupakan sifat dari intensif dari sebuah benda. Ya, kalau kita lihat dari contoh ini, jelas bahwa berapapun volumenya, maka titik didihnya tetap adalah sama. Karena memang sifat intensif itu tidak tergantung kepada jumlahnya. Ya. Sifat yang kedua adalah sifat ekstensif. Nah, apa itu sifat ekstensif? Nah, sifat yang tergantung kepada jumlah. Ya, artinya adalah berlawanan dengan sifat intensif tadi. Apa contohnya? Nah, contohnya di sini adalah bisa massa, bisa panjang, ataupun volume. Nah, di sini nantinya semakin banyak materinya juga akan besar, massanya juga akan makin besar. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan, nilai dari sifat intensif itu dapat dijumlahkan. Nah, kita contohkan, ada logam 1 yang massanya 10 gram. Logam yang 2 misalnya massanya 15 gram. Nah, kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya menjadi 25 gram. Artinya di sini adalah bahwa massanya ini akan berubah. Ya. Kenapa? Karena memang nilai dari sifat ekstensif itu dapat dijumlahkan. Ya. Berbeda halnya dengan nilai dari sifat intensif. Kalau tadi mungkin kalau kita perhatikan 10 ml, ya, titik didihnya air 100 derajat Celcius. Kemudian 10 liter, titik didihnya 100 derajat Celcius. Dan kalau kita jumlahkan, ya, yang 10 liter tadi dengan yang 10 ml, maka titik didihnya adalah tetap 100. Dia tidak mengalami perubahan. Nah, berbeda halnya dengan yang ini, ya. Kalau sifat ekstensif itu bisa dijumlahkan nantinya. Seperti contoh tadi, maka massanya menjadi 25 gram. Nah, berikutnya menyangkut pada perubahan materi, di mana perubahan materi itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Nah, berikutnya nanti adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan wujud ataupun juga perubahan ukuran dan perubahan lainnya yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, jadi kata kuncinya adalah apakah terbentuk zat baru atau tidak. Contoh, air.
Ya, air kalau kita panaskan kemudian menjadi mendidih, kemudian menjadi uap air. Apakah antara uap air itu dan air itu adalah berbeda? Nah, ternyata sama. Mungkin kalau Anda bisa buktikan nanti kalau misalnya mendidihkan air, kemudian ditutup pancinya, dan ditutup pancinya itu nanti kita lihat ya berupa uap air, dan dia nanti akan jadi air kembali. Nah, artinya adalah bahwa tidak terbentuk zat baru. Ya. Yang kedua, gandum misalnya. Gandum dalam bentuk bijian gitu. Kemudian kita bentuk menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya menjadi tepung, atau bisa juga contoh yang lain adalah singkong, kemudian kita jadikan tepung berupa tepung tapioka. Nah, itu juga ukurannya jauh lebih kecil gitu, ya. Tetapi apakah antara misalnya gandum tadi dengan tepung itu berbeda? Nah, ternyata tidak. Dia tidak menghasilkan zat baru, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau sifat fisika itu mestinya zat barunya itu tidak akan terbentuk gitu. Sama dengan yang sebelumnya. Ya, contoh yang lain mungkin Anda bisa berikan, ya. Ditambahkan, dimasukin ke dalam tugas. Contoh-contoh yang lain dari perubahan fisika. Selanjutnya adalah bicara tentang yang kedua, yaitu perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, apa contohnya? Contohnya di sini kita contohkan dengan besi, ya, yang kemudian melalui prosesnya perkaratan dia akan menjadi karat. Nah, kalau kita perhatikan apakah besi dan karat itu adalah sama? Ternyata tidak, ya. Contoh yang lain, makanan, ya, apapun jenisnya. Kemudian makanan itu dengan proses adanya perubahan, ya, nanti dia menjadi basi. Mungkin udah 2 hari, ya. Nah, nanti apakah makanan yang sama itu sama dengan makanan yang udah basi? Nah, ternyata udah berbeda. Buktinya apa? Kalau mungkin Anda bikin gulai, ya, kalau makanan yang pertama ini Anda makan, itu tentu akan berbeda dengan makanan yang sudah basi yang ketika Anda makan. Karena kalau makanan basi yang kita makan, maka akan menghasilkan atau melihatnya akan menjadi sakit perut gitu, mengakibatkan sakit perut nantinya. Jadi jelas bahwa antara makanan yang di awal dengan makanan yang sudah basi itu berbeda. Nah, perbedaan inilah antara yang pertama dengan yang kedua, karena dia berbeda, ya, menghasilkan zat yang berbeda, maka itulah yang disebut dengan perubahan kimia. Ya, contoh yang lain mungkin bisa juga kalau zat tertentu kayu, ya, nanti dibakar jadi arang. Nah, proses ini juga sama. Antara kayu dengan arang itu akan jelas akan berbeda. Ya, jadi sekali lagi bahwa kesimpulannya, kalau perubahan kimia itu nanti akan menghasilkan zat baru. Ya, berikutnya adalah tugasnya. Anda mungkin berikan contoh yang banyak tentang perubahan kimia ini. Contoh-contoh apa saja yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Selanjutnya adalah ciri perubahan kimia. Ada 4 hal yang ingin kita jelaskan. Yang pertama adalah terbentuknya gas. Nah, contohnya, ini logam Mg direaksikan dengan HCl akan menghasilkan MgCl2. Nah, nanti kalau kita amati, itu akan terdapat gelembung-gelembung gas. Nah, gas inilah yang, ya, itu sebenarnya adalah gas berupa gas H2. Nah, itu yang pertama. Ini pertama itu adalah terbentuknya gas. Yang kedua adalah terbentuknya endapan. Kalau di sini kita tambahkan larutan BaCl2 direaksikan dengan natrium sulfat. Nah, nanti akan menghasilkan natrium klorida dan barium sulfat. Nah, barium sulfat dia nanti akan mengendap. Ya, jadi akan terbentuk endapan. Yang berikutnya adalah perubahan warna. Kalau di sini adalah Cu sulfat. Ya. Itu warnanya putih. Kalau direaksikan dengan air, maka dia akan bentuk hidratnya, ya, CuSO4X H2O. Nah, ini warnanya adalah biru. Jadi antara yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Yang keempat adalah
kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu mungkin kita contohkan aja dari yang pertama tadi, reaksinya Mg tambah HCl, MgCl2 ditambah dengan H2O. Nanti kalau kita amati, ya ternyata dia akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Artinya adalah nanti akan terjadi kenaikan suhunya. Jadi antara yang awal dengan yang akhir itu akan berbeda suhunya. Ya, itu adalah kenaikan suhu. Jadi 4 ciri ini yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Kita lihat sekali lagi. Ya, yang pertama adalah terbentuknya gas, yang kedua adalah terbentuknya endapan, yang ketiga adalah perubahan warna, kemudian adalah kenaikan suhu. Penggolongan materi. Nah, materi ini bisa nanti digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah zat murni atau zat tunggal. Nah, zat murni atau zat tunggal itu yang pertama. Zat murni atau zat tunggal ini sebenarnya ada 2. Pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Nah, kita lanjut dulu kepada zat murni dulu yang kita jelaskan. Apa itu zat murni? Ya, zat murni itu adalah materi yang mempunyai komposisi yang tetap. Jadi kata kuncinya di sini adalah komposisinya. Jadi komposisinya itu harus tetap. Apa contohnya? Ya, logam besi misalnya. Ya, itu logam besi itu hanya terdiri dari hanya unsur Fe saja. Tidak ada unsur yang lain. Nah, contoh yang lain H2O. H2O ini kan contoh dari senyawa. Ya, komposisi atau perbandingan antara H dan O itu akan selalu sama. 2:1 dimanapun dia berada. Ya, kalau misalnya Anda di tempat kita itu misalnya diketahui di suatu tempat ditemukan bahwa H dan O dengan perbandingan 2:1 gitu. Atau kalau berdasarkan perbandingan massa kan kalau misalnya H berarti 2:16. Berarti ini 1:8. Misal di suatu tempat ditemukan bahwa senyawa X itu memiliki perbandingan 1:8. Perbandingan H dan O-nya. Di tempat lain misalnya ditemukan senyawa Y. Tapi dengan perbandingan 3:24. Ya, unsurnya sama, H dan O. Pertanyaannya adalah apakah senyawa itu sama atau berbeda? Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah 1:8. Yang kedua adalah 3:24. Emang angkanya secara angka memang berbeda. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata bahwa yang bawah pun sebenarnya adalah 1:8. Otomatis dengan demikian, karena senyawa yang pertama dan yang kedua, X dan Y perbandingannya sama, maka itu adalah senyawa yang sama. Ya. Kenapa? Karena komposisinya sama. Jadi itu yang membedakan senyawa tersebut hanyalah pada jumlahnya saja. Tetapi secara komposisi adalah sama. Mungkin demikian cara untuk melihat atau menyelesaikan masalah kalau misalnya senyawanya diketahui perbandingannya, perbandingan massanya. Nah, penggolongan materi yang kedua itu adalah yang disebut dengan campuran. Ya. Apa cirinya campuran? Nah, campuran itu adalah komposisinya tidak tetap atau bisa berubah. Nah, kemudian campuran itu ada 2. Yang pertama adalah campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, kenapa yang pertama adalah campuran homogen? Nah, contohnya apa? Nah, contohnya dalam hal ini adalah larutan. Karena seperti yang kita tahu, kalau namanya larutan itu adalah ini ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Dan kalau kita perhatikan, antara zat pelarut dan zat terlarutnya itu tidak bisa dibedakan lagi. Jadi kalau misalnya kita bikin air gula, teh manis, maka kita tidak bisa membedakan mana yang airnya dan mana yang bagian gulanya. Karena memang antara air dan gula, atau antara zat terlarut dan pelarut, itu sudah menjadi satu. Atau
dia sudah homogen. Nah, kemudian contohnya apa? Kenapa di sini dikatakan sebagai komposisinya tidak tetap? Kenapa yang homogen atau yang larutan itu bisa dikatakan sebagai komposisi yang tidak tetap tapi bisa digolongkan sebagai campuran? Contoh larutan yang homogen itu adalah larutan gula. Mungkin yang pertama kalau kita perhatikan, ya, air ditambah dengan 1 sendok gula. Kemudian orang yang lain mungkin butuhkan air plus 2 sendok gula. Nah, ini kedua-duanya sebenarnya adalah larutan. Tetapi kalau kita lihat komposisinya berbeda. Makanya kita ini tetap digolongkan sebagai campuran. Yang berikutnya, ya, adalah campuran yang heterogen. Nah, yang heterogen ini sebenarnya ada dua. Kita bedakan menjadi suspensi dan koloid. Nah, kalau suspensi seperti apa? Nah, kalau suspensi antara zatnya, penyusunnya itu nanti kita perhatikan ada perbedaan. Kalau di sini kita lihat contohnya adalah kopi dan air. Jadi kalau Anda mau nyeduh kopi dan air, itu nanti akan ada endapannya. Nah, endapan inilah, karena ada endapan inilah, ya. Nah, itu yang disebut dengan suspensi. Contoh yang lain adalah, yang kedua penggolongannya itu adalah koloid. Di antaranya contohnya adalah susu, darah, dan santan. Dan kalau kita perhatikan, kalau dia bicara tentang koloid ini, mungkin secara kasat mata mungkin kita bisa melihat ini dalam tanda kutip seperti larutan. Tapi sesungguhnya kalau dilihat dengan lebih jelas, dengan mungkin menggunakan mikroskop elektron biasanya, nah itu kita bisa membedakan antara susu dengan air misalnya, atau dengan pelarutnya. Ya. Berikutnya adalah kita bicarakan tentang tata nama senyawa kimia. Ada beberapa jenis nanti yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kita bicara tentang oksida asam dan oksida basa. Nah, apa itu oksida asam? Ini oksida asam ini adalah oksida non-logam. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Yaitu dengan cara menambahkan jumlah atom pada oksida atom itu disebutkan dengan nama latin. Contohnya, kalau jumlahnya nanti adalah 1, maka disebut sebagai mono. Kalau 2, di, kemudian 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, heksa, 7, hepta, 8, okta, 9, nona, dan 10, deka. Sekarang kita lihat contoh berikut. Cl2O. Maka seperti tadi berarti Cl-nya ada 2. Maka namanya nanti adalah diklor. O-nya ada 1, berarti disebut sebagai mono. Nah, di belakang diakhiri dengan oksida. Berarti ini adalah diklor monoksida. Contoh yang kedua, Cl2O3. Namanya adalah Cl-nya ada 2, maka disebut sebagai diklor. Atau dikloro juga bisa. Oksigennya ada 3, berarti trioksida. Nah, yang berikutnya CO. C itu adalah karbon. Nah, kalau kita perhatikan karbonnya 1, harusnya kan mestinya monokarbon. Tapi biasanya kalau untuk yang di depan awalnya tidak usah dipakai, berarti namanya cukup dengan karbon saja. Oke, karbon. Oksigen belakangnya cuma 1, baru disebutkan monoksida. Contoh yang lain adalah CO2, berarti namanya adalah karbon. Oksigennya ada 2, berarti dioksida. Nah, itu beberapa contoh, ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa nama-nama ini biasanya adalah satu kata, ya. Nah, tugas tambahkan 5 contoh yang lain, ya. Contohnya berikutnya adalah oksida basa. Oksida basa itu adalah hasil dari reaksi antara logam dan oksigen. Nah, sebenarnya ini ada 2. Yang pertama adalah untuk yang memiliki biloknya 1 saja.
Ya. Nanti penamaannya adalah logam, nama logam ditambah dengan oksida. Contoh, Na2O. Maka namanya adalah, tinggal sebut nama logam yang pertama itu adalah Na, natrium, kemudian oksida. Tanpa menyebutkan angka 2-nya. Demikian juga dengan CaO. Namanya nanti adalah Ca itu adalah kalsium dan O itu adalah disebut oksida. Ya, selalu diakhiri dengan kata-kata oksida. Al2O3, maka namanya adalah aluminium oksida. Kalau kita perhatikan, ini tanpa menyebut angka 2-nya dan angka 3. Ya, aluminium oksida. Dan biasanya untuk yang memiliki bilok satu saja, untuk tentu kalau bicara tentang bilok, ini adalah untuk logamnya yang kita lihat. Yang di depan nih, logam. Ya. Nah, ya. Jadi pemberian namanya adalah dengan memberikan nama logam plus oksida, dengan catatan bahwa dia hanya memiliki satu bilok saja. Oksida logam yang kedua adalah jika logam itu dia memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, maka nanti penulisannya adalah nanti harus ada angka Romawi. Kita tulis nanti dalam tanda kurung. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Fe2O3. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nanti kalau kita hitung ternyata Fe itu memiliki bilangan oksidasinya adalah 3. Maka namanya adalah besi 3 oksida. Yang berikut adalah FeO. Nah, di sini Fe itu memiliki bilangan oksidasi adalah plus 2. Maka namanya nanti adalah besi 2 oksida. Contoh yang berikut, Cu2O. Nah, kalau di sini Cu atau tembaganya bilangan oksidasinya adalah 1, maka namanya adalah tembaga 1 oksida. Contoh yang lain adalah CuO. Nah, di sini justru bilangan oksidasi dari CO itu adalah plus 2, maka namanya adalah tembaga 2 oksida. Nah, demikian tata cara penamaannya. Untuk yang berikutnya mungkin masing-masing Anda memberikan contoh masing-masing 5. Berikutnya adalah tata nama untuk asam, basa, dan garam. Pertama adalah bicara tentang tata nama asam. Ya. Bagaimana cara memberikan tata namanya? Nah, ini juga nanti akan dibagi 2. Asam yang tidak mengandung oksigen. Ya. Bagaimana namanya? Tinggal sebut. H-nya itu nanti disebut dengan asam. Plus unsur yang kedua. Ditambah dengan ida. Contoh. HF. Ya. H-nya kita sebut asam. Berarti namanya adalah asam. F adalah fluor. Fluor tambah dengan ida. Berarti namanya adalah asam fluorida. Ya. Yang kedua, contohnya H2S. Ya. H itu disebut sebagai asam. Kemudian S sulfur ditambah dengan akhiran ida, sehingga namanya adalah asam sulfida. Nah, demikian cara pemberian nama untuk asam yang tidak mengandung oksigen. Nah, silakan Anda cari 5 contoh yang lainnya. Yang berikutnya adalah asam yang mengandung oksigen. Di mana nanti kemungkinannya, jika dia hanya kemungkinannya ada 2, seperti ini nanti ya, akhir yang lebih banyak itu diberi nama akhiran at, yang sedikit diberi dengan akhiran it. Contoh, HNO3. Nah, seperti biasa, H ini disebut sebagai asam, maka namanya adalah asam. N itu akan nitrogen. Nah, disebut dengan niter aja yang ditambahin, kemudian tambah dengan akhiran at. Berarti namanya adalah asam nitrat. Nah, kemudian kalau yang kedua HNO2. Nah, kalau kita bandingkan, tadi O-nya 3, akhirannya at. Sekarang akhiran O-nya cuma 2, berarti akhirannya it. Maka namanya adalah asam nitrit. Contoh yang lain, H2SO4. Nah, kalau H2SO4
Seperti biasa, namanya ini adalah, kalau kita bandingkan dulu, nanti ada SO3 ya. Kemudian ini SO4. Berarti yang banyak adalah SO4. Berarti namanya adalah asam sulfat. Jadi di sini akhiran A. Sementara kalau yang bawah tentu adalah asam sulfit. Nah, demikian cara penamaan untuk asam yang mengandung oksigen. Dimana nanti yang lebih banyak oksigennya diberi akhiran at, yang sedikit diberi akhiran it. Nah, tambahkan contoh yang lain. Ya, di tugas ini. 5 lah. 4. Kalau gitu. Biar pas. Nah, asam yang mengandung oksigen itu tidak hanya ada 2 saja, seperti tadi contohnya. Nah, sekarang jika oksigennya itu bisa jadi lebih dari 2, mungkin bisa 4 gitu, jumlah oksigennya. Nah, bagaimana pemberiannya? Pemberian namanya adalah, pertama adalah awalan per itu diberikan untuk asam yang mengandung lebih banyak daripada yang umum. Yang umum itu kan 2 atau 3. Nah, maka nanti kalau ketika dia oksigennya lebih dari 3, maka kita tambahkan per di depannya. Sehingga namanya nanti akan menjadi, di sini menjadi asam perklorat. Nah, sementara yang lebih sedikit atau yang paling sedikit dari yang umum seperti ini, HClO2. Nah, ini kan namanya asam klorid. Nah, kalau dia lebih kurang dari 2, kalau dalam hal ini adalah 1, HClO, maka namanya kita tambahkan hipo di depan kloridnya. Maka namanya akan menjadi asam hipoklorid. Ya. Nah, demikian cara pemberian namanya. Tapi nama ini biasanya umumnya itu biasanya hanya pada senyawa-senyawa dari golongan ke-7 di sini asamnya, ya, Cl. Nanti kalau diganti dengan yang lain Br juga ada. Kalau untuk yang lain biasanya tidak ada. Jadi kalau di sini kemungkinannya di sini bisa O-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi tetap bahwa pedoman kita adalah yang umum itu kan 2 atau 3. Ya, klorat atau klorid. Nah, baru kemudian kalau yang lebih sedikit ditambah dengan awalan hipo dan lebih banyak ditambah dengan awalan per. Nah, tata nama untuk basa. Pertama itu adalah jika biloknya itu hanya satu macam aja. Pemberian namanya adalah kation plus hidroksida. Contoh NaOH. Tinggal disebut Na-nya, logamnya. Ya, natrium. Berarti OH, hidroksida. Contoh yang lain, SrOH 2 kali. Unsur yang pertama adalah logam, strontium. Nah, tambah dengan hidroksida. Sehingga namanya adalah strontium hidroksida. Nah, kemudian 5 contoh lain di tugas. Silakan. Yang selanjutnya adalah jika logamnya itu mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, maka nanti akan diberikan angka Romawi. Contoh CuOH. Nah, di sini bilok dari Cu itu kan 1 karena ini adalah OH min. Ya. Maka namanya nanti akan menjadi tembaga 1 hidroksida. Kemudian CuOH 2 kali. Nah, di sini jelas bahwa kalau kita perhatikan berarti tembaganya bilangan oksidasinya adalah plus 2, maka namanya nanti adalah tembaga 2 hidroksida. Jadi kesimpulannya adalah untuk senyawa yang basa, jika logam yang mempunyai bilok lebih dari 1, maka diberi angka Romawi. Seperti contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Berikutnya adalah tata nama garam.
garam seperti yang kita tahu bahwa dia itu terdiri dari logam yang biasanya bermuatan positif dan ion sisa asam. Nah, ini bermuatan negatif. Kita lihat contoh berikut. Al2SO4 3 kali. Ya. Nah, ini seperti kalau mau kita uraikan, sebenarnya dia terdiri dari Al 3+ yang jumlahnya 2 dan SO4 2- yang jumlahnya adalah 3. Berarti namanya nanti adalah unsur pertama atau logamnya ini disebutkan, tinggal sebut. Al itu adalah aluminium, sehingga namanya nanti ada aluminium sulfat. Yang berikutnya, contoh yang lain, KNO3. Nah, KNO3 tentu ini terdiri dari K+ dan NO3-. Seperti biasa, penamaannya tinggal disebutkan unsur yang pertama adalah K, kalium, namanya adalah kalium nitrat. Demikian tata cara penamaan. Nah, dari sebagian banyak tata nama yang kita sebutkan ini, sebenarnya ini adalah semuanya adalah tata nama untuk senyawa yang anorganik. Nah, berikutnya nanti khusus untuk senyawa tata nama senyawa organik itu akan kita bahas pada lain tempat. Demikian untuk kuliah pada hari ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang paham atau yang kurang memahami, bisa memberikan komentarnya nanti. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.